Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BEM Channel. Bersama saya Mujai BEM, sahabat-sahabat Mujai dimanapun berada. Nah, sekali lagi saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabat Mujai dimanapun berada. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan alat tangkap UHT atau pole and land. Apa itu alat tangkap pancing UHT atau pole and land? Nah, secara konstruksi itu terdiri dari joran atau stick, kemudian ada tali utama dan ada pancing. Nah, untuk pancing sendiri, di dalam pancing UHT atau pole and land ini tidak seperti pada umumnya. Nah, biasanya kailnya itu atau mata pancingnya itu tidak ada kail baliknya. Seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, sedangkan ikan yang ditangkap itu ikan cakalang. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri, sahabat-sahabat, nah itu biasanya menggunakan umpan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara mendekati segerombolan ikan atau fishing ground, kemudian didekatin dan bersamaan dengan itu diberikan terus air, kemudian dilempar dengan umpan hidup dan bersamaan itu pancing itu dilempar dan langsung disambar oleh ikan cakalang. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi untuk lebih jelasnya seperti apa, mari kita lihat video berikut ini. Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan UHT atau pole and line. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan UHT atau pole and line yang ramah lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyiapkan ikan umpan hidup di palka. Yang kedua, mencari posisi keberadaan ikan. Dan yang ketiga adalah melakukan pemancingan. Menyiapkan ikan umpan hidup di palka. Pole and line atau yang biasa disebut dengan UHT merupakan salah satu jenis alat penangkap ikan yang diklasifikasikan sebagai alat pancing yang biasanya khusus dipakai untuk menangkap ikan cakalang atau Cotswonus pelamis. Pole and line ini merupakan alat penangkap ikan yang konstruksi alatnya sangat sederhana, yaitu terdiri dari joran dan tali utama yang dilengkapi dengan pancing. Namun yang berbeda dengan pancing pada alat tangkap lainnya, yaitu mata pancing pada pole and line bagian ujungnya tidak berkait balik. Hal ini dimaksudkan agar ikan yang tertangkap dapat mudah terlepas. Sebelum menuju ke fishing ground, biasanya kapal pole and line
mengambil umpan hidup terlebih dahulu ke bagan-bagan atau ke tempat keramba apung yang menjual umpan hidup. Adapun jenis umpan yang biasa digunakan di kapal Pull and Land yaitu adalah puri atau Steporus davisi yang memiliki kepala warna merah dengan ukuran panjang antara 6,5 sampai 72 mm dan puri gelas atau Steloporus indicus dengan ukuran panjang 73 mm. Segera setelah pengambilan umpan hidup dirasa cukup, maka yang perlu diperhatikan adalah kelangsungan umpan hidup sampai dengan fishing ground. Oleh karena itu, dalam palka atau bak harus diberi sirkulasi oksigen yang cukup. Berikut adalah sistem sirkulasi umpan hidup dalam palka kapal Pull and Land. Mencari posisi keberadaan ikan. Daerah penangkapan ikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu operasi penangkapan ikan. Dalam hubungannya dengan alat penangkap, maka daerah penangkapan tersebut haruslah baik dan dapat menguntungkan dalam arti ikan melimpah, bergerombol, daerahnya aman, tidak jauh dari pelabuhan, dan alat penangkapan mudah untuk dioperasikan. Adapun ciri-ciri adanya gerombolan ikan yaitu yang pertama adanya burung berterbangan dan buih atau percikan air di permukaan laut. Kemudian ciri yang lain diantaranya yaitu bila mana kita menemukan kayu terapung dan terdapat perbedaan warna permukaan laut yang disebabkan oleh punggung dari ikan yang terlihat gelap. Bila mana kita menemukan ciri-ciri tersebut, maka setiap petugas atau kru kapal harus terus mengawasi setiap arah dan pergerakan ikan yang akan kita pancing. Dan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual dengan menggunakan penglihatan langsung atau menggunakan teropong. Bahkan kita juga bisa menggunakan alat navigasi yang ada di atas kapal seperti fish finder ataupun sonar. Berikut adalah kedudukan kapal terhadap gerombolan ikan pada saat mendekati ikan. Kita upayakan kapal mendekati gerombolan ikan pada arah depan gerombolan ikan, dapat melalui sisi kiri ataupun sisi kanan gerombolan ikan, asal jangan sampai kita mendekati ikan dengan cara menabrak gerombolan ikan dari belakang, karena hal ini dapat membuat ikan berpencar dan sulit untuk mengumpulkannya kembali. Melakukan pemancingan. Inilah gambaran umum proses pemancingan di kapal Pull and Land. Setelah kapal berada di dekat gerombolan ikan, maka para pemancing harus standby di pila-pila. Umpan hidup dipindahkan dari palka umpan ke bak ikan, kemudian water sprayer disemprotkan. Setelah gerombolan ikan berada dalam jarak jangkauan lemparan umpan, selanjutnya pelempar umpan yang dilakukan oleh seorang awak kapal yang disebut dengan boy-boy. Kemudian gerombolan ikan cakalang diusahakan digiring ke arah haluan kapal.
Pada saat gerombolan ikan berada dekat dengan haluan kapal, maka mesin kapal di-stop sehingga kapal tidak memiliki laju, sementara jumlah umpan dilemparkan ke laut dikurangi, agar persediaan umpan cukup efektif atau tidak pemborosan. Selanjutnya, pemancingan yang dilakukan oleh awak kapal yang berdiri di pila-pila sambil mengarahkan pancing dengan joran ke ikan yang bergerombol dan diupayakan agar pemancingan dengan cepat mungkin, mengingat gerombolan ikan kadang-kadang secara tiba-tiba menghilang. Hal ini disebabkan terutama jika ada ikan yang tertangkap atau terkait pancing berdarah, atau ada ikan yang terlepas dari mata pancing dan jumlah umpan sangat terbatas. Pemancingan dilakukan dengan waktu antara 15-30 menit. Hal tersebut salah satunya tergantung dari populasi atau kepadatan gerombolan ikan yang telah ditangkap. Setelah itu, pemancing menurunkan mata pancingnya ke dalam air di tengah-tengah water sprayer sambil digerak-gerakkan jorannya atau disentakkan secara perlahan-lahan sehingga nampak seperti umpan hidup sungguhan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi refleksi atas pancing dan umpan tiruan terhadap penglihatan cakalang. Kemudian, pemberian semburan air yang dimaksudkan juga untuk mengaburkan penglihatan ikan cakalang terhadap mata pancing, pemancing, dan kapal. Dan pada saat ikan yang menyambar mata pancing kita, segera joran kita ditarik atau disentakkan ke atas dan ke arah belakang, kemudian ikan akan terlepas dengan sendirinya dan jatuh di atas geladak kapal. Adapun lokasi pemancingan, selain di haluan kapal, pemancingan juga dapat dilakukan di buritan kapal. Setelah proses pemancingan selesai, ikan hasil tangkapan dikumpulkan dan penanganan hasil tangkapan di atas kapal segera dilakukan. Hal ini untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan sehingga hasil tangkapan tetap segar sampai di darat. Dan bila telah selesai melakukan operasi penangkapan, maka seluruh alat-alat penangkapan dirapikan kembali dan disimpan di tempat semula. Demikianlah materi kali ini. Semoga materi ini dapat berguna dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan UHT atau Pole and Line. Nah, gimana sahabat-sahabat? Sudah melihat terkait dengan alat tangkap pancing Pole and Line atau UHT? Nah, seru bukan sahabat-sahabat? Jadi semoga video yang saya sajikan sahabat-sahabat bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semuanya. Tidak lain dan tidak bukan hanya ingin memperluaskan pengetahuan terkait dengan perikanan tangkap. Jadi sahabat-sahabat, mungkin untuk video kali ini saya sudahi dulu, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa dibantu dengan cara di like, subscribe, komen, dan sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan jaya perikanan, salam perikanan tangkap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.